Hai traders, apa kabar? Semoga baik-baik saja semuanya ya. Saya Dwi akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai trading forex. Mari kita mulai. Pertama, pertanyaan dari Botpap nih. Kalau modal 10 juta bisa nggak ya? Kalau bisa harus main berapa lot untuk jaga aman marginnya? Jawabannya di AMFX aja 500.000 bisa trading gitu kan? Bisa dong gitu. Idealnya kalau transaksi dengan margin di berapapun marginnya, kalau jaga aman itu harus satu persatu. Ketika masuk posisi beli dan ditutup close, profit maupun loss, baru masuk lagi. Jadi satu persatu supaya kita bisa memonitor keadaan kondisi dari kekuatan dana. Karena kalau trading itu nggak hanya sekedar masuk posisi selesai gitu, tapi kita harus memperhitungkan money manajemennya. Kita memperhitungkan margin levelnya, kemudian kita memperhitungkan kekuatan untuk menahan posisi. Ya, jadi bisa 10 juta bisa banget untuk transaksi. Kemudian dari my name is O7, kalau nggak pakai batas rugi, terus kita diemin aja nih sampai nyentuh batas untungnya, nggak apa-apa kan ya? Apa gimana? Mohon dijelasin. Nah, kelihatan transaksinya nggak pakai trading plan. Sebetulnya kalau kita mau masuk posisi, sebaiknya, idealnya, kita harus pakai skenario A, B, C. Ya kan? Kalau transaksinya sell, berarti batas ruginya harus ada, levelnya harus ada. Makanya dibutuhkan kan leveling. Wilayah support, resistance, teknikalnya seperti itu. Nah, sebaiknya pakai sih stop loss. Karena kita nggak tahu pergerakan market kan sangat signifikan naik dan turunnya. Kemudian kalaupun nggak dipakai stop lossnya, minimal kita tahu nih batas-batas maksimal kita ruginya di mana. Berarti kita harus memperhatikan pergerakan market itu pada saat kita buka posisi. Kan repot, ya kan? Sebaiknya ya dipakai aja gitu. Apa salahnya sih pasang stop loss? Kalau dia nggak mau pasang stop loss, berarti harus siap dengan resiko kekurangan dana yang terbaca dari margin level kan. Siap nggak dengan seperti itu? Kalau siap ya silahkan, tapi kalau nggak siap ya batas stop loss dipasang. Kemudian pertanyaan dari Samsyah, di time frame berapa idealnya untuk tarik garis trend line? Nggak ada ideal yang pasti, jadi sebetulnya harus disesuaikan juga dengan jumlah dana yang dia punya gitu. Dia tipe tradernya untuk menahan posisi panjang atau pendek gitu kan. Dari situ kalau pakai time frame besar, biasanya kalau kita trading ini biasanya pakai 2 time frame, top down analysis, ada 2 time frame. Kalau dia dananya besar, pakai melihat tren besarnya di time frame, contohnya di 4 jam nih ya kan. Tarik garisnya ya berarti di time frame 4 jam. Kemudian entry-nya bisa pakai time frame yang lebih kecil. Di berapa? Bisa di 1 jam. Berarti penempatan untuk stop loss, penempatan untuk target itu di 1 jam gitu. Nah, kalau dia tipe tradernya jangka pendek, ya bisa dia pakai tarik garisnya itu di 1 jam. Entry-nya bisa di 15 menit atau di 5 menit gitu. Jadi tergantung nasabahnya atau tergantung tradersnya. Pakai dana berapa disesuaikan dengan analisis time frame dia punya. Kemudian pertanyaan yang keempat, saya masih belum paham. Trader yang menang, yang bayar siapa? Trader yang kalah, duitnya kemana gitu. Nah, ini pertanyaan yang sangat kreatif. Jadi gini, kalau di Indonesia mekanisme perdagangan itu ada 2. Pertama adalah multilateral, ya kan? Perdagangan multilateral. Yang kedua adalah perdagangan bilateral. Kalau perdagangan multilateral itu langsung transaksi seperti ini. Kalau nasabah transaksi itu melalui platform melalui pialang, kemudian langsung di ordernya itu disampaikan ke pasar. Jadi nasabah buyer dan nasabah seller dipertemukan. Jadi many to many. Jadi banyak peserta langsung berkecimpung di dalam platform itu. Di kita kan sebetulnya ada 2 pasar Bursa Berjangka Jakarta dengan pasar ICDX. Ya. Seperti itu kalau multilateral. Kalau bilateral, transaksi nasabah beli itu akan disalurkan amanatnya oleh pialang ke pasar perdagangan berjangka atau ke pedagang gitu. Dan pedagang
yaitu mekanisme perdagangan mereka sendiri yang melakukan. Ketika nasabah sell, disalurkan amanat lagi oleh si pialang ke pedagang atau ke pasar gitu. Jadi ada dua belah pihak di situ yang yang berkepentingan. Pertanyaan kelima dari Buce, untuk jangka waktu bisa nyampe ke tahap akhir itu kira-kira butuh waktu berapa lama, Pak? Nah, ini kayaknya ada hubungannya dengan evolusi trading. Diulang lagi, evolusi trading itu kan sebetulnya ada beberapa tahapan. Pertama yang disebut dengan beginner luck. Beginner luck itu dia mengenal forex misalnya, kemudian dia pelajari secara teknikal, fundamental, dia untung. Percaya diri dong. Nanti dia cari nih yang lebih mudah untuk transaksi seperti apa? Cari-cari holy grail. Sebetulnya di forex itu nggak ada holy grail, tapi dia tetap cari holy grail. Nah, ini kan dari proses beginner luck ke holy grail butuh waktu. Butuh waktu berapa lamanya? Ya tergantung lagi ke usernya atau tradernya gitu kan. Kemudian selanjutnya kalau dia berhasil mempunyai percaya diri mendapatkan sistem yang bagus, kemudian dia masuk ke tahapan eureka moment. Jadi lebih percaya diri dia. Nah, di dalam eureka moment ini kemudian dia sudah merasa bahwa dia punya sistem yang bagus, kemudian money management yang bagus, dia konsisten tapi masih punya keraguan sedikit. Berlanjut lagi dari consistent trader ini ke pro trader. Tahapan pro trader ini mempunyai waktu ya tergantung lagi, balik lagi ke tradersnya gitu. Jadi macam-macam. Ada yang bisa menjadi berapa lamanya, bisa waktu 6 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, ya tergantung si tradersnya. Sekian video Nanya MFS kali ini. Semoga menjawab semua pertanyaan kalian. Kalau ada pertanyaan silahkan komen. Kemudian kita akan jumpa kembali di dalam episode video selanjutnya.